disusun oleh Rasulullah sebagai urutan pertama sebagai laki-laki yang paling dicintai oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Tentu ada pertanyaan dari kita. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan kesempatan sebagai nomor pertama yang paling dicintai Rasulullah dan dikabarkan segera memasuki surga Allah Subhanahu wa taala? Abu Bakar As-Siddiq, Bapak, para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama aslinya itu Abdullah bin Abi Quhafah. Itu nama aslinya. Ada yang menyebutkan nama aslinya kata Imam Suyuti adalah Al-Atiq. Tapi pendapat yang rajih nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Adapun nama Al-Atiq ini disebut karena dua hal. Satu, karena beliau berwajah tampan. Dua, karena beliau memang terjaga dari panasnya api neraka. Berbicara mengenai ketampanan Abu Bakar As-Siddiq, dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu berkulit putih, tinggi, badannya agak sedikit bungkuk, rambutnya penuh beruban seperti anak beruban, jenggotnya lebat penuh beruban. Makanya ketika hijrah ke kota Madinah, beliau termasuk sahabat yang rambutnya warnanya merah karena diberikan henna, ya, diberikan pewarna. Itulah yang menjadi dalil para alim ulama bahwa Rasul membolehkan memberikan warna pada rambut jika warna tersebut sudah putih sebab karena uban, untuk menyelisih orang Yahudi dan Nasrani serta Majusi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, teman-teman yang dimuliakan Allah, itu dilahirkan 3 tahun setelah Rasul dilahirkan. Artinya secara usia lebih tua Rasulullah dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah di usia 50 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usianya 53 tahun ketika ke kota Madinah. Ini hal yang menarik, karena Abu Bakar As-Siddiq ini, perihon yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, banyak pujian, bahkan di dalam Al-Quran amalannya disebut dalam juz 30 surat Al-Lail kalau tidak salah. Kemudian di dalam surah At-Taubah juga diabadikan ketika beliau berdua-duaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang ini istimewa. Apa keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq? Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Jangan sampai kok orang Islam nggak ngerti Khulafaur Rasyidin, nggak hafal namanya, nggak ngerti biografinya, sulit. Kita akan mendapatkan kebaikan jika kita tidak mengerti siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sisi nasab itu nyambung kepada nasabnya Rasulullah di kakek buyutnya bernama Murrah. Maka kalau teman-teman menghafalkan nasabnya Rasulullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab, nanti nyampe ada kakek buyutnya Rasulullah itu namanya Murrah. Murrah itu punya anak. Nah, anak Murrah ini adalah kakek buyutnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketemu nasabnya di Murrah. Nah, sekarang saya tanya sama bapak-bapak, ada yang hafal nama kakeknya siapa? Hafal Pak Ustadz? Kalau saya masih hafal nama kakek saya dari jalur ibu Asy-Syafi'i, nama dari bapak Hamidin. Tapi kalau nama bapaknya kakek saya nggak hafal. Ada yang hafal nama bapaknya kakek? Makanya anaknya Faris ini luar biasa. Dia hafal nama bapak kakeknya. Masya Allah. Ketemu. Hafal dong, anak nggak nyebut nama kakek. Artinya bapaknya dokter masih hidup. Itu luar biasa. Kalau istilah bahasa Indonesianya apa? Setelah kaki itu namanya apa? Buyut gitu. Buyut. Setelah buyut apa? Kerpek, canggah, apa segala tetek ngek. Ya. Ya, Masya Allah itu. Jadi di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, kenapa Abu Bakar As-Siddiq ini tergolong orang yang mulia? Karena beliau pun sebelum masuk Islam adalah orang yang terjaga. Satu, beliau tidak pernah bersentuhan dengan minuman khamr. Terjaga betul. Yang kedua, beliau tuh ahlu nasab. Dimana ketika orang itu berbenturan dengan masalah nasab, datangnya ke Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, kakek buyut saya nomor sekian siapa? Itu ketahuan sama Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau menghafal seluruh nasab orang-orang Quraisy. Masya Allah, betapa cerdasnya beliau ya. Jadi tempat konsultasi. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq selalu menjadi rujukannya orang-orang Quraisy, sebab beliau satu, menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh orang Quraisy. Nah, ini jadi pelajaran buat teman-teman yang ingin berdakwah. Namanya dakwah itu bukan hanya ustadz, bukan ulama. Semua mukmin akil balik dia berkewajiban untuk berdakwah. Kalau kita belajar Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana cara berdakwah? Satu, kuasai ilmu yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Itu tips Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, beliau tuh konsultan ekonomi. Jadi beliau tuh seorang entrepreneur luar biasa. Jadi orang jualan rugi datangnya ke Abu Bakar As-Siddiq, diberikan motivasi, diberikan solusi. Makanya rumahnya terus ramai. Tapi ketika Rasulullah SAW menyebarkan risalah Islam,
beliau adalah laki-laki yang pertama yang mengucapkan kalimat syahadat, maka seluruh cinta orang-orang Quraisy itu berbalas dengan kebencian kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dibenci, padahal tadinya begitu digemari. Jadi teman-teman jangan kaget kalau udah mulai hijrah dibenci orang. Kalau kita niatnya lurus, itu bukan masalah. Itu bukan masalah, karena jalan dakwah itu terjal. Yang manja menjadi orang manja, yang cengeng jadi orang cengeng, yang malas jadi orang malas. Yang tersisa di jalan dakwah itu adalah orang-orang seperti Nabi Yusuf yang siap dipenjara, seperti Nabi Ibrahim siap dilemparkan di api, seperti Imam Nawawi sampai diusir oleh penguasa. Itu jalan dakwah. Jadi jalan dakwah itu bukan jalan yang karpet merah, orang jalan ditebarin bunga, catwalk kayak foto model, itu bukan. Jalan dakwah, jalan perjuangan itu jalan yang menjadikan Nabiullah Ibrahim sampai dilemparkan di panasnya api, sampai menjadikan sahabat itu sampai ngangkat tangan, mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Kapan pertolongan Allah? Pertolongan Allah itu dekat. Makanya ada satu ayat yang mengingatkan kita dalam surah Al-Mu'minun, kalau tidak salah ayat 115, ketika Allah bilang gini, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kalau teman-teman baca kemudian direnungi, nangis kita baca ayat ini. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha, apakah kamu mikir kamu diciptakan itu main-main, kata Allah? Ngerjain hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat, ngabisin masa muda cuma buat tongkrong-tongkrong aja? Bukan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian pikir kalian diciptakan itu untuk main-main? Wa annakum ilaina la turja'un, terus kalian pikir kamu tidak dikembalikan kepada Allah? Enggak, semuanya akan dikembalikan kepada Allah dan semuanya akan dihisab di hadapan Allah. Ini yang menjadikan motivasi ya para salaf itu begitu luar biasa tekun untuk merakit perahunya untuk menuju berlayar menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab bukan main-main. Sebab bukan main-main. Dunia itu cuma jatahnya, wala tansau, jangan dilupakan, cukup jangan dilupakan doang, bukan jadi tujuan. Jadi semuanya harus orientasinya ibadah. Dalam surah Adz-Dzariyat dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka semua kehidupan kita ini harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu orang yang sudah mempraktekkan luar biasa hidupnya penuh dengan ibadah, Abu Bakar As-Siddiq adalah orangnya. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang, kenapa disebut dengan As-Siddiq? Karena beliau adalah orang yang awal-awal mengimani Rasulullah SAW. Sampai Rasul mengatakan, ma kallamtu fil islami ahadan, tidaklah saya mengucapkan satu ucapan di dalam Islam kecuali orang itu enggan menerimanya. Illa wahid, kecuali satu orang yang mengimani kalau aku ngomong. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Orang enggan menerima. Insyaallah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq langsung menerima sambutan dakwahnya Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah selalu membela-bela Abu Bakar As-Siddiq dengan kemuliaan yang sangat luar biasa. Lembut hatinya. Maka para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq itu dikenal adalah orang yang paling tulus. Yang paling tulus. Para sahabat lain tuh nggak bisa ngalahin ketulusannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, paling ikhlas nggak bisa. Umar mencoba untuk menyayangi Abu Bakar As-Siddiq sampai ngalah Umar. Nggak bisa saya ngalahin Abu Bakar As-Siddiq. Lu bayangkan di pagi buta Rasul bertanya, siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Ha'anada, saya. Siapa yang sudah bersedekah? Ha'anada. Semuanya diborong sama Bakar As-Siddiq. Bahkan ketika ditanya siapa yang membawa hartanya, saya ya Rasulullah. Berapa yang kau bawa? Semuanya ya Rasulullah. Semua harta dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kalau bukan orang yang bersih hatinya, pasti tumbuh di dalam hatinya keraguan-raguan. Betul? Jangan-jangan anak saya nanti kelaparan, nanti gak cukup. Tapi tidak, dengan Abu Bakar As-Siddiq. Bersih hatinya, beliau bawa harta semuanya. Ketika ditanya sama Rasulullah, apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu? Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Segitu yakinnya. Kalau kita kan punya uang 10.000, diminta 5.000, itu istikharah dulu mau ngasih. Ngasih apa, nggak dikasih nggak gitu. Padahal Rasul mengatakan, mana qasad sadaqatun malin, sedekah nggak pernah mengurangi harta. Dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq sepenuhnya. Umar bawa cuma mampu setengahnya. Umar ingin menyayangi cuma mampu setengahnya.
Karena keyakinan Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa ditandingi. Bahkan dalam surah Al-Lail kalau tidak salah, kenapa sampai diabadikan amalan solehnya Abu Bakar As-Siddiq? Karena Abu Bakar As-Siddiq pernah menebus 6 sampai 7 budak sekaligus dalam satu waktu. Berapa duit coba yang dikeluarkan? Bahkan harta Abu Bakar As-Siddiq, kalau saya tidak salah hitung, di awal-awal beliau Islam itu punya sekitar 40 atau 400 ribu dinar dan dirham. Kalau harga kambing itu 4 dinar atau 4 dirham dibagi 4, sisa 10 ribu. 40 ribu dibagi 4 itu kan 10 ribu. Kali 3 juta aja, berapa? 30 miliar habis untuk dakwahnya Rasulullah. Dan itu dulu, bukan sekarang. Makanya kalau sekarang teman-teman bawa hartanya semuanya buat Islam juga, nggak akan pernah bisa ngalahin Abu Bakar As-Siddiq. Karena di sana, di saat awal-awal Islam jaya, itu hidup dan mati Islam diperjuangkan oleh para sahabat. Makanya wajar jika Rasul mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kau celah sahabat-sahabatku. Andai kata seorang di antara kalian itu bersedekah 1 gunung Uhud zahaban, emas semuanya, tidak akan pernah menyamai sodakohnya para sahabatku meskipun 1 mud. Gak akan pernah. Jadi kalau kita yang sudah terlambat dan kalah ini masih main-main, ya salah lah. Kalau kita tahu sudah terlambat, ya nyusulnya kenceng lah, lari lah. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Jangan sampai sudah kita terlambat ketinggalan para sahabat, karena sahabat jadi panutan kita dalam beragama, kita masa santai-santai gitu. Masya Allah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki amalan yang sangat istimewa, disebut dengan amalan hati. Kalau ngandelin sholat, ngandelin zakat, ngandelin puasa, punten, ada sahabat yang bisa ngalahin amalan Abu Bakar As-Siddiq. Anda lupa sahabat tersebut, di mana sahabat ini adalah asbabul wurud, sebab keluarnya hadis tentang sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Karena sahabat ini bukan nawar ya, kalau kita kan dikasih tugas ngafalin surat An-Naba, kan ditawar ya, Ustaz setengah aja sih Ustaz. Kalau sahabat itu tipikalnya bukan gitu. Kalau diminta ngafalin surat An-Naba, An-Naziatnya udah hafal gitu. Kalau sahabat datang, ya Rasulullah, saya bisa menghatamkan Al-Quran 1 hari sekali. Kata Rasulullah, terlalu cepat. Hatamkan Al-Quran paling cepat 3 hari sekali. Kata Rasulullah, kalau 1 hari sekali kamu hatamkan, artinya orang menghatamkan 1 hari lebih cepat dari 3 hari, nggak bisa mengambil faidah gitu di dalam Al-Quran. Kecuali kayak para kelasnya para alim ulama ya, yang sudah hafal dan sudah tahu tafsirnya. Kalau kita kan baca Al-Quran cepat-cepat, apa yang didapatkan? Nggak dapat apa-apa. Kata Rasulullah, 3 hari sekali. Oh iya Rasulullah, itu orang nawar loh. Yang kedua, ya Rasulullah, saya bisa puasa sepanjang hari. Kata Rasulullah, puasalah seperti puasanya Nabi Daud. Hari ini puasa, besok buka. Gitu terus ditawarkan. Orang ini ibadahnya rajin luar biasa, tapi nggak bisa ngalahin Abu Bakar As-Siddiq. Kata para alim ulama, Ustaz Nuzul dulu yang beliau ngejelasin. Kenapa beliau tidak bisa mengalahkan amalannya Abu Bakar As-Siddiq? Karena Abu Bakar As-Siddiq punya amalan istimewa yang tersimpan di sini. Amalan hati. Beliau mampu berbuat baik sama orang yang orang tersebut tidak baik sama beliau. Kan berat. Kalau kita baik sama tetangga gara-gara tetangganya baik, wajar. Baik sama teman gara-gara temannya baik, wajar. Tapi kalau kita baik sama orang-orang itu belum tentu baik sama kita, itu yang luar biasa. Makanya kenapa di dalam Islam ucapkanlah salam kepada orang yang kau kenal ataupun kepada orang yang tidak kau kenal. Itu menunjukkan kebaikan dan ketulusan seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tulus beliau, Masya Allah. Yang kedua, beliau itu identik dengan dermawan. Aduh, dermawannya Abu Bakar As-Siddiq itu luar biasa. Hartanya habis mendampingin Rasulullah. Makanya kalau kita nggak jadi ulama, setidaknya jadi sahabat ulama untuk dihabiskan hartanya fisabilillah. Begitulah Abu Bakar As-Siddiq. Maka kata Rasulullah, nggak ada pembeda antara harta saya dengan harta Abu Bakar As-Siddiq. Semuanya sudah diwakafkan, diinfakkan untuk Rasulullah SAW. Coba, andai kata Rasulullah menginginkan untuk membangun kepentingan pribadi, sudah bangun rumah yang megah, sudah bangun istana yang mewah, tapi Rasulullah tidak sedikit pun mengambil harta Abu Bakar As-Siddiq itu untuk membuat kepentingan pribadi. Teman-teman pernah baca Sirah Nabawiyah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, sebelumnya mampir ke salah satu tempat, kemudian membangun tempat masjid namanya Masjid Quba. Teman-teman tahu siapa yang membeli tanah untuk Masjid Quba? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Jadi tinggal hidup kita ini pilihan. Silahkan kalau memang mau menjadi pewaris para nabi, jadilah ulama.
Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Silakan. Kalau mau menjadi ulama, jadi ulama. Menghafal, memahami, tadabbur. Kalau nggak bisa, jadi Abu Bakar As-Siddiq yang mendampingi. Kalau belum bisa sepenuhnya, jadi Umar bin Khattab, minimal bawa setengah. Kalau belum bisa, jadi Utsman, yang ketika momen-momen penting Utsman selalu mengeluarkan hartanya. Di dalam peperangan bekal kurang, Utsman yang mengeluarkan. Atau jadi Abdurrahman bin Auf, sekalinya untung berniaga, semuanya disedekahkan fisabilillah. Silahkan jadi siapa aja. Yang penting cerminannya adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, agar kita menjadi pelajaran buat kita semuanya. Karena Abu Bakar Siddiq itu orang yang dermawan. Anak katakan, mustahil orang soleh pelit. Gak ada dalam sejarah, gak ada orang soleh pelit. Karena orang soleh itu jangankan harta, wong jiwa saja siap berbagi untuk saudaranya. Buktinya ada syariat jihad di dalam Islam untuk membela kehormatan saudara mukmin. Insya Allah luar biasa. Jadi kalau ada orang hari ini kulitnya naudzubillah, misalkan punya pohon jambu di depan, ada orang lewat dituduh, gitu. Nyolong ya sira. Nah itu kan anak muda kompak, anak garong semuanya kan. Ketika ditanya, siapa yang ngambil nih? Kalong katanya gitu. Kok pakai sarung? Gila, orang gue peci sarungnya. Insya Allah. Jadi nggak ada namanya orang soleh pelit. Teman-teman pernah baca biografi seorang tabi'ut tabi'in namanya Abdullah ibnu Mubarak. Nah, Abdullah ibnu Mubarak ini terkenal dengan kekayaannya. Saking kayanya, beliau ini jadi ulama. Jamaahnya minta agar beliau ini menjadi pendamping haji dan umroh. Beliau katakan mau, sanggup, dengan catatan kalian semua simpan uangnya, saya traktir semuanya. Masya Allah, ada ustadz kayak gini luar biasa, doakan ya. Jadi ustadz, ulama, jamaahnya ngajak haji, malah jamaahnya yang dihajiin. Habis semua hartanya, miskin enggak, butuh beberapa bulan saja Allah gantikan dengan berkah lipat. Makanya anak ketemu sama kiai, sama ustadz luar biasa di Bintaro. Seorang ustadz yang menjadi inspirasi buat anak pribadi. Dia tinggal di Pulau Kalimantan. Dia ngelola masjid kecil, sekarang masjidnya berkah, asetnya miliaran, mobilnya aja, mobil jemputannya Velfire, Alphard, tapi beliaunya motornya Matic, mobil aja nggak punya, rumah aja kontrak. Saya tanya, kenapa ustadz nggak mengalihkan asetnya ke pribadi? Nah itu masalahnya. Kalau ustadznya sudah cinta sama dunia, muridnya acak-acakan, katanya gitu. Karena kata para salaf benar, ketika buka-buka ketemu perkataan salaf, kata salaf, al-alimu tabibuddin, orang yang berilmu itu dokter di dalam agama. Wa dunya, sedangkan dunia adalah da'uddin, penyakit agama. Kalau orang yang berilmunya cinta sama dunia, itu kayak dokter lagi sakit parah ngobatin pasien. Silakan tanya sama dokter, repot. Pamata yudawi ghairahu, bagaimana mungkin orang yang sakit ngobatin sakit? Itu kata para alim ulama. Oh, Masya Allah. Ada datang ke anak, ngasih uang 500 juta kata dia. Tadinya mau kerjasama sama anak, bilang, punten, kalau uang 500 juta ini saya kelola, terus ada selek, ibu silaturahim sama saya rusak, saya tolak. Tapi kalau ibu mau ngasetin 500 juta ini ke masjid, saya terima. Beliau alirkan ke masjid. Gak ada kepentingan. Beliau bangun usaha dari usaha roti, barbershop, apalagi itu toko-toko, itu semua itu atas nama masjid. Bener-bener masjidnya kaya gitu, memakmurkan. Ada ustadz dari luar kota datang jemputnya nggak main-main. Velfire yang turun, Alphard yang turun. Ustadz dibilang koruptor aja naik mobil mewah katanya. Masa ustadz nggak naik mobil mewah biar ngerasain katanya gitu. Masya Allah. Prinsip itulah yang dipegang kata beliau, jangan menjadikan jamaah itu aset untuk kepentingan pribadi. Dan itu Rasulullah yang ajar. Andai Rasul ingin mendapatkan aset pribadi dari Abu Bakar Siddiq, bisa nggak? Sangat bisa. Rasul tinggal minta, Utsman, tolong bangunin istana di rumah saya. Nurut. Abu Bakar, tolong bangunin. Enggak. Tapi sedikit pun Rasulullah tidak mengambil kepentingan. Saya sampai ngelihat dalam kitab Buratul Maktum tuh, ya Allah, rumahnya Rasulullah tuh sekat-sekat. Cuma ada pojokan di situ tempat tidur. Kalau ada tamu, istrinya mundur, tarik sekat agar tidak kelihatan. Tamunya ngobrol di depan. Saya tanya kamar mandinya di mana Rasulullah. Pas ketemu dalam satu riwayat, Rasulullah pernah kencing atau buang hajat, itu yang menjadi tameng, menjadi sater, itu bukan kain, Pak. Yang menjadi sater itu istri-istrinya suruh berdiri. Kalau istrinya satu kan kelihatan, nggak bisa. Jadi istri-istrinya jadi penutup auratnya Rasulullah.
Ini poinnya bukan di istri-istrinya, poinnya itu di zuhudnya gitu loh. Kok nangkepnya di istri-istrinya loh poinnya. Poinnya itu bagaimana seorang Rasulullah gitu loh. Itu ya Allah sampai mau buang hajat aja saking takut kelihatan auratnya, istri-istri yang berdiri. Karena suami kan auratnya istri kan, istri auratnya suami gitu, nggak jadi masalah kalau istri melihat auratnya suami. Istri-istrinya yang berdiri, istri-istrinya. Kalau kita kan satu kan kelihatan gitu. Bingung. Insya Allah. Apalagi yang nggak punya kelihatan banget. Didoakan yang belum punya cepat punya insya Allah. Yang udah punya nama boleh? Amin insya Allah. Ya Allah Akbar. Ya Allah, sederhana itu, bahkan sezuhud itu seorang Nabi Muhammad SAW. Padahal andai kata ingin beliau ke gunung emas, orang Quraisy siap. Ingat asbabun nuzul surat apa namanya Al-Kafirun. Tawarin apa? Mau emas, mau istana, mau perempuan, mau kedudukan, berikan. Tapi Nabi tidak meminta itu tersebut. Bahkan Nabi memiliki doa mustajab. Urutan Nabi kalau minta harta, urutan keberapa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka al-huda, minta hidayah. Ilmu itu belakangan, harta itu belakangan. Andai kata jadi prioritas, mungkin Nabi mengatakan Allahumma inni as'aluka amwal, mal, dunia. Enggak, Nabi enggak minta itu. Itu diletakkan paling kedua minal. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan. Itu pun gak mintanya banyak, tapi yang thayyib. Wa amalan mutaqabbalan. Andai kata nih Mbak, minta Nabi al-amwal al-kathirah al-muta'addidah, harta yang banyak kata Nabi. Enggak, Nabi itu cuma minta rizki yang thayyib, yang baik. Karena yang banyak belum tentu baik. Kalau yang baik jadi berkah, insyaallah cukup. Insyaallah luar biasa. Inilah yang menjadikan sederhananya Rasulullah. Karena disinggung sama seorang ustaz. Antum ustaz makan aja ribet, pakai harus ini, pakai harus kayak gitu. Jadi orang mukmin tuh kalau makan gak usah ribet, yang ada dimakan, yang gak ada ya udah dipuasain katanya gitu. Emang kenapa ustaz? Lah simpel, Rasul tuh nanya ngelihat hadisnya pada hafal semua. Ini stahahu, waduh kok lupa sih hadis ini. Keluar dok. Ini stahahu akalahu wa in karihahu tarokahu, dua hadisnya. Jangan ya, masih ingat ya di Masjid Akhwat itu? Wajar, ketutup hadis-hadis yang lain mungkin ini insya Allah. Jadi kan Rasulullah tuh simpel kalau makan makanan, dilihat makanannya gini. Set, inishtahahu akalahu. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau dilihat nggak suka, nggak banyak komen. Udah tinggalin. Ini mah ngasih uang istri pas-pasan. Kalau disujuin komen, oh dia menurut lalaban daharan mbek lima. Ngasih jajan enggak gitu sama istri. Tapi Rasul kan enggak gitu, simple. Rasul datang kepada Ibu Aisyah nanya, ada makanan? Enggak ada ya Rasulullah. Rasul, oh ya udah, kalau gitu kita puasa. Simple. Tapi kalau Rasul udah puasa Senin Kamis kenceng nih, tiba-tiba Ibu Aisyah sudah menyiapkan nih, ada makanan? Ada, alhamdulillah dari tetangga. Ya udah kita buka. Itu simple. Masya Allah ya. Jadi nggak dibuat ribet ini. Walau kita kan ada orang Sunda, ada orang Jawa, makan itu harus 4 sehat 5 sempurna. Gara-gara pelajaran SD ini. Ya, 4 sehat 5 sempurna, harus ada sambal, ada lalapan, ada iya. Jadi mau lalap makan aja ribet. Orang Arab tuh kalau makan asli orang Arab loh. Kalau nasi kebulit dan makanan-makanan itu bukan asli orang Arab. Itu Pakistan, India. Orang Arab tuh makanannya simpel, kurma sama susu udah selesai. Paling gandum. Makanya dalam satu peperangan Rasul dan para sahabat pernah dibagi-bagi. Coba kalau Rasul sama sahabat perang, bekalnya apa? Kurma kan? Airnya di perut unta. Kalau kepepet disembelih untanya, diambil airnya, dimakan dagingnya. Karena unta itu punya drigen khusus di dalam perutnya. So, yang dimakan cuma gandum, kasih air, coletin, seret gitu untuk bertahan. Ingat kan ada sahabat yang sudah dibagi kurmanya, terus sahabat itu nanya, ya Rasul, kalau saya mati di medan jihad ini saya masuk surga ya Rasul? Iya, dibalikin lagi kurmanya, loncat lagi. Sudah. Kalau orang Sunda perang merepot ya, ada nasi liwet, ada nila goreng, nila bakar gitu, bekalnya banyak. Belum lagi padang, masya Allah, ada rawon, ada ini, ipruh gitu. Insya Allah. Tapi kalau Rasul itu kalau sama sahabat tuh simple aja, sesederhana itu melihat gitu. Jadi Masya Allah banyak kehidupan di dunia ini yang sederhana tapi dibuat kita pusing sendiri. Termasuk masalah makan gitu. Saya malu sendiri dinasihatin Ustaz, seorang Ustaz kayak gitu. Dah, itu jahit jadi mau jadi gak usah ribet, yang ada dimakan. Perkara makan kok ini diributi, dipanjangnya.
Kapan selesainya kaum muslimin ini majunya? Urusan makan aja ribet, ada dimakan nggak ada ya udah kayak gitu. Puasa kelar katanya. Ya juga ya Allah, astagfirullahaladzim. Kadang kita mau udah dipisuhin bahasanya apa ya? Udah makan itu diejek tapi dihabisin. Naon itu beak. Ya, ujungnya tuh beak paksa. Ya, insyaallah. Ini jadi pelajaran kita. Masya Allah tuh Abu Bakar As-Siddiq begitu sederhana dalam melihat dunia. Dermawannya luar biasa. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu pemberani. Jadi orang yang sudah belajar, sudah ngaji, itu tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Apalagi memedi. Ya, orang ngaji di jenggotnya lojor, kencing minta diantar sama temen. Ya, maluin. Kang, punten Kang. Temenin Kang, la ilaha illallah. Insyaallah. Termasuk berani ini bukan dalam hal berani masalah berantem, termasuk punya mental. Ya, mental untuk melamar akhwat itu penting itu. Belajar dari siapa? Dari Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu luar biasa, Pak. Saya sampaikan ke anak muda, ketawa-ketawa anak muda. Bilal bin Rabah itu kan sadar betul kalau fisiknya tidak setampan Abu Bakar, tidak setampan Abdurrahman bin Auf. Makanya mentalnya luar biasa nih. Kata beliau, gampang nyari jodoh, maju aja. Keterima, alhamdulillah, ditolak takbir, Allahu Akbar. Itu aja. Ini mau maju panjang ceritanya. Sebenarnya saya suka ini, tapi kayaknya ditolak ini. Jadi dia ngebangun, dia ngerusak sendiri cita-citanya gitu. Simpel aja, maju. Terima nggak? Terima nggak? Terima, alhamdulillah. Tolak, Allahu Akbar. Cari lagi gitu. Mas Hendra ini ilmunya nih. Kan itu sederhana, maju toh. Cari kata Mas Hendra, repot amat. Ini mah katanya nggak bisa move on. Waduh, udah dinikahin sama orang lain ditungguin rangdana iraha. Ya Allah, ya Rabbi. Sudahlah. Orang mukmin jangan disibukkan dengan hal-hal yang kecil, ya. Sibukkan dengan hal-hal yang besar. Gitu. Kemudian selain berani juga beliau banyak disebutkan dalam riwayat seperti di perang Badar, di perang Uhud, di mana orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan antum masih ingat ketika beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah, Abu Bakar As-Siddiq kan gini, ini Rasulullah, Abu Bakar gini, kadang di depan, kadang di kanan, kadang di kiri, kadang di belakang. Sampai Rasulullah aja kebingungan. Ya Abu Bakar, kenapa kau loncat ke depan, lari ke kanan, lari ke kiri, kenapa? Ya Rasulullah, saya cuma ingin memastikan kalau ada anak panah terbang dari depan, biar saya ketusuk duluan. Kalau ada musuh menyerang dari sebelah kanan, saya menghadapi duluan. Allah, berani. Ini musuhnya keduprok malah disyukuri, ini kerasa. Aing gitu. Dusun orang yang bersenang. Dusun seneng. Malah aku kasih dilindungin tuh, depan, kanan, kiri, seperti itulah karakter seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pemberani luar biasa. Masih ingat kisah seorang tabi'in dalam kitab Dr. Rafat Basa yang ketika beliau tahajud ngangkat tangan doa sama Allah, diintip sama orang. Kemudian orang tersebut mau menceritakan sholat malamnya panjang. Kata ulama tersebut di era tabi'in, jangan ceritakan ini. Enggak, saya mau ceritain, kecuali kamu sampaikan apa sih yang kamu minta dalam sholat kamu. Kok panjang betul gitu doanya. 3 hal seperti yang saya minta. 2 dikabulkan, 1 nggak dikabulkan sama Allah. 2 ini 1. Berdoa pertama saya, ya Allah, jadikan setiap saya menatap perempuan yang bukan mahram, tatapan saya seperti tatapan kepada tembok. Gak ada hasrat untuk menatap perempuan yang bukan mahram. Allah kabulkan. Mau perempuannya cantik kayak gimana pun, lewat depan saya biasa-biasa aja. Karena wudul basar, nundukin pandangan. Doa yang kedua, ya Allah, jadikan aku adalah orang yang pemberani di kancah peperangan, sehingga tidak ada yang aku takuti kecuali dirimu, ya Allah. Allah kabulkan doa yang kedua. Tapi ketika saya meminta doa yang ketiga, sampai sekarang Allah belum kabulkan. Orang itu penasaran, emang doanya apa? Saya minta dicabut rasa capek dan rasa letihnya beribadah. Sampai sekarang saya tidak dicabut. Tetap aja saya sholat ngantuk. Saya sholat, saya ibadah pun kadang-kadang letih. Subhanallah. Minta diberikan keberanian seperti itu. Ya, keberanian. Apalagi cuma takut dalam urusan masalah duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Karena yang terakhir, Abu Bakar As-Siddiq itu adalah pribadi yang sangat-sangat cerdas. Kecerdasan Abu Bakar As-Siddiq itu teruji. Di antara buktinya, beliau lebih memilih kehidupan akhirat daripada kehidupan di dunia. Itu orang yang cerdas. Kata Rasulullah, orang yang cerdas itu al-kais. Makanya kalau anak namanya kais itu pinter, namanya cerdas. Kais. Al-kais mendana nafsah.
Orang yang cerdas itu orang yang menjaga dirinya dari panas api neraka dan fokus untuk beramal untuk kampung akhiratnya. Begitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau tujuannya Allah, Rasulnya dan akhirat semuanya kecil di sisi Abu Bakar As-Siddiq. Gini Pak, ini bagaimana melatih diri kita supaya kita terlatih memiliki mimpi yang besar. Kalau misalkan saya ajak teman-teman yang ada di sini, Pak, kakang-kakang kita persiapan insya Allah bulan depan kita naik gunung. Naik gunung kemana Pak Ustadz? Naik gunung Mount Everest di Himalaya, ya, perbatasan India atau Pakistan, gunung tertinggi di dunia. Oh, siapa Ustadz? Yakin bapak-bapak, kita buat analogika sederhana, akan mempersiapkan dengan persiapan yang luar biasa kan? Fisiknya, makannya dan lain sebagainya, olahraga. Pokoknya mempersiapkan mau naik gunung yang tinggi. Maka ketika menghadapi Gunung Malang segitu tuh bukan hal yang berat gitu. Oke, sekarang latihan pertama naik Gunung Malang ya biasa aja. Tapi kalau orang yang punya targetnya cuma naik Gunung Galengan Sawah, ketemu Gunung Malang, ngeluh. Tinggi amat, panjang, letih, capek. Nah, begitu. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah tersandung masalah-masalah kecil dalam dunia ini karena targetnya Allah dan Rasul. Orang yang punya mimpi cita-cita besar menghadapi masalah kerdil nyantai aja. Tapi kalau kita yang punya mimpi cita-citanya kerdil, apa sih Ustaz bedanya orang cita-citanya kerdil dengan cita-citanya besar? Kalau orang hidup cuma putaran otaknya atau memikirkan kebahagiaan sendiri, kebahagiaan keluarga, itu orang kerdil. Tapi kalau orang yang besar, dia punya cita-cita dalam visi misi kehidupannya. Muhammad Al-Fatih punya cita-cita menaklukkan Konstantinopel. Salahuddin Al-Ayyubi bagian membebaskan Palestina. Masya Allah. Bapaknya Muhammad Al-Fatih itu ditawarin perempuan. Jawabnya apa? Saya nggak mau nikah sama perempuan kecuali perempuan yang mampu melahirkan seorang mujahid seperti Muhammad Al-Fatih. Bapaknya juga sama. Jadi dipersiapkan gitu. Dipersiapkan. Jika hari ini kita tidak memiliki pandangan hidup yang jauh, contoh teman-teman yang sudah sukses dalam secara bisnis, perusahaan yang hebat adalah perusahaan yang memiliki pola pandang yang jauh kan. Perusahaannya berdirinya sekarang tapi berpikirnya 250 tahun yang akan datang itu perusahaan masih eksis, betul kan? Kalau perusahaan kayak gitu pola pikirnya, lah Islam dari awal sudah dididik orangnya hidup di dunia tapi pikirannya sudah sampai ke akhirat. Kurang hebat apa visi misi hidupnya orang muslim? Kalau perusahaan membangun, sekarang dibangun perusahaannya 250 tahun harus eksis. Maka semuanya diprediksi, semuanya dilihat, disurvei ini supaya perusahaan stabil gitu loh. Itu perusahaan. Lah orang Islam hidupnya di dunia bukan untuk 250 tahun, tapi untuk hidup setelah mati pun sudah dipersiapkan, bahkan diperhatikan. Kurang hebat apa orang mukmin? Maka kalau kita pandangannya cuma berkutat tentang masalah pribadi, itu menunjukkan kita kerdil. Tapi kalau untuk ke depan, saya meninggal dunia, masih ada anak, ada yang meneruskan perjuangan dakwah. Kan perlu didesain seperti itu. Nanti saya boleh mati, tapi amal soleh nggak boleh berhenti. Gimana caranya membangun aset? Aset yang aset akhirat, bukan aset urusan dunia. Kalau urusan dunia lebih pintar insya Allah. Terus dibangun seperti itu. Kita aja nanam saham, nanam investasi agar bisa nyaman. Nah, pertanyaan kita semua, adakah saham yang sudah ditanam untuk Allah Subhanahu wa taala? Anak punya teman komunitas ex-bank, anak-anak mantan pegawai bank. Kalau udah cerita tentang masalah riba, itu nangis tuh ya, nangis kata dia. Saya dulu ngejurumusin Bapak Haji di Pandeglang, Pak Ustadz, udah usahanya bagus-bagus, saya pepet sama bank, hancur katanya gitu. Saya minta maaf, saya sekarang malah mengabdikan diri untuk Islam, saya cari beras untuk bagi-bagi ke anak yatim, ke penghafal Quran. Ada kata yang saya pegang dari mereka, kata beliau, kita semua ini boleh mati Pak Ustadz, tapi amal soleh nggak boleh berhenti. Makanya mereka bergerak untuk membangun masjid, bergerak untuk membangun pesantren. Dari situlah, kalau kita dekat sama orang-orang yang punya jiwa besar, kita akan menjadi orang besar. Nah, apalagi yang nasihatkan buat para pemuda nih, yang usianya produktif nih. Deketi betul orang-orang yang punya visi misi yang tinggi besar. Jangan hanya sibuk nongkrong urusannya, kalau nggak ngomongin dunia, ngomongin wanita, itu aja. Berani mah enggak. Itu aja muter-muter. Tekan langsung, ceder gitu lah. Selesai perkara, bangun lagi visi misi akhirat, bangun proyek lagi agar tumbuh menjadi orang-orang yang punya visi misinya tuh luar biasa. Nah, para ikhwan yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit biografi seorang sahabat bernama Abu Bakar As-Siddiq. Semoga dengan kita